Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila Salma dengan NIM 2242394. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari PT Sariguna Primatirta Tbk dengan kode saham CLEO atau CLEO. Kemudian saya akan mempresentasikan mengenai profil perusahaan, model bisnis, analisis resiko, posisi dan prospek perusahaan, analisis kompetitor, sejarah penting, pendapatan, profitabilitas, dan analisis DuPont. Yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan tersebut berdiri tahun 2003 di kota Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan produsen air minum dalam kemasan yang sudah tersertifikasi ISO. Produk utama dari perusahaan tersebut ada Cleo, ada Super Auto, Ice, ada iStop, ada Vio X Plus. Nama lain dari perusahaan tersebut adalah Tanobel yang berasal dari keluarga Tanurko yang merupakan pendiri dari perusahaan tersebut. Kemudian IPO perusahaan tersebut ada 450 juta saham di harga di harga Rp115 per lembar sahamnya. Selanjutnya, ada model bisnis dari perusahaan tersebut, di mana perusahaan tersebut telah menggunakan teknologi nanofilter yang berteknologi tinggi untuk proses produksi air minum dalam kemasannya. Kemudian, kemasan yang digunakan menggunakan kemasan bebas BPA sejak awal berdirinya perusahaan. Dan saat ini telah memiliki 380 lebih distributor dan 7.000 lebih mitra distribusi produknya. Model bisnis ini terjadi dari hulu ke hilir yang terintegrasi, mendukung pertumbuhan penjualan dan laba signifikan, serta bertujuan untuk memperkuat posisi sebagai pemain utama pada produsen air minum dalam kemasan di tingkat nasional. Selanjutnya ada analisis resiko. Analisis resiko disebutkan bahwa resiko terbesar ada pada sumber daya air bersih, karena perusahaan tersebut memiliki ketergantungan tinggi pada ketersediaan sumber mata air, di mana sumber mata air yang terkena ancaman dari eksplorasi hutan, perubahan iklim, dan eksploitasi pihak lain menjadikan kualitas air minum tersebut menjadi lebih rendah. Kemudian analisis resiko lainnya ada pencemaran produk, yang terjadi dengan kontaminasi mikroorganisme atau zat kimia yang terkandung di dalam produknya. Kemudian resiko lainnya ada regulasi pemerintah, di mana perubahan peraturan pemerintah nomor 121 tahun 2015 tentang pengelolaan sumber daya air juga berpengaruh terhadap produksi perusahaan. Kemudian persaingan ketat, di mana 700 perusahaan dengan 2.000 merek air minum dalam kemasan yang menjadi kompetitor PT Sariguna Primatirta Tbk. Yang terakhir adalah resiko fluktuasi bahan baku, yaitu harga PET dipengaruhi oleh harga minyak bumi dan nilai tukar mata uang. Selanjutnya, ada prospek dan posisi perusahaan. Saat ini, perusahaan memiliki 27 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 35 target pabrik pada tahun 2025.
Faktor pendorong pertumbuhan perusahaan yang pertama ada pada kesadaran kesehatan konsumen yang meningkat, kemudian ada urbanisasi dan peningkatan daya beli, kemudian ada tren kemasan ramah lingkungan, dan yang terakhir ada regulasi keamanan pangan yang ketat. Kemudian prospek perusahaan pada tahun 2025, target pertumbuhan penjualan ada pada target pertumbuhan penjualan dan laba mencapai double digit dengan ekspansi ke daerah Palu, Pontianak, dan Pekanbaru. Selanjutnya ada analisis kompetitor, di mana analisis kompetitor perusahaan tersebut yang pertama dari sisi kompetitor nasional ada Aqua, ada Le Mineral, ada Club, ada Pristine, dan Kristalin. Sedangkan untuk kompetitor di internasional, di tingkat regional ada Nestle dan Coca-Cola. PT Sariguna Prima Tirta Tbk memiliki kapitalisasi pasar sebesar 16,7 triliun yang menunjukkan posisi baik di pasar untuk ke depannya. Kemudian sejarah penting dari perusahaan tersebut mulai berdiri pada tahun 2003 dan mengakuisisi produk air minum dalam kemasan merek Anda dari Gunung Arjuna. Dari mata air Gunung Arjuna. Kemudian pada tahun 2004 meluncurkan merek Cleo dan pabrik pertama di daerah Pasuruan. Kemudian pada 2007 bekerja sama dengan Indomaret dan 2017 mengeluarkan IPO berupa saham di bursa yang telah terbit di Bursa Efek Indonesia dengan kode CLEO atau Cleo. Kemudian tahun 2023, perusahaan tersebut mengakuisisi 80% saham dari PT Sentralisasi Prima Sentosa yang merupakan perusahaan distribusi dari produk mereka. Dan tahun 2025, perusahaan mengeluarkan anggaran 500 miliar untuk pembangunan 3 pabrik baru. Kemudian selanjutnya ada kinerja pendapatan. Kinerja pendapatan pada tahun 2024 menunjukkan angka 2,70 triliun yang kurang lebih sebesar 32% years on years. Pertumbuhan YIO 2024 menunjukkan angka kurang lebih 29%. Dan pendapatan perusahaan pada kuartal ketiga tahun 2024 yaitu seperti yang sudah disebutkan tadi kurang lebih 32% YIO. Dan tren pertumbuhan pendapatan dari perusahaan dari PT Sariguna Prima Tirta Tbk pada tahun 2022 menunjukkan angka 1,67 triliun. Kemudian meningkat di tahun 2023, meningkat pada tahun 2023 menjadi 2,10 triliun dan pada tahun 2024 meningkat di angka 2,70 triliun. Dengan pertumbuhan YIO 2024 yang menunjukkan kurang lebih 29%, menunjukkan bahwa hal tersebut sangat kuat untuk menjadi pendorong perusahaan ke depannya. Kemudian selanjutnya ada profitabilitas perusahaan.
faktor pendorong profitabilitas perusahaan yang tinggi yaitu dengan meningkatkan volume penjualan yang signifikan. Kemudian efisiensi operasional dan pengelolaan biaya. Yang ketiga ada ekspansi kapasitas produksi. Kemudian ada yang terakhir dengan meningkatkan margin laba bersih yang terus membaik ke depannya. Untuk laba bersih tahun 2024 menunjukkan angka 465 miliar dengan pertumbuhan YIO pada tahun tersebut sebesar 43,6%. Kemudian yang selanjutnya ada analisis DuPont. Kinerja DuPont tersebut dianalisis dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang menunjukkan bahwa ROE rata-rata sebesar 15,3% dibandingkan dengan rata-rata di industri sebesar 8,3% yang jauh lebih sedikit di bawah rata-rata industri. Kemudian ada net profit margin yang menunjukkan 8,16% sampai 16,38%. Dan yang terakhir ada total asset turnover yang menunjukkan angka 0,87 kali dibandingkan industri 2 kali lipat, yang menunjukkan efisiensi aset sangat bisa ditingkatkan lebih tinggi. Meskipun total aset turnover lebih rendah, tetapi ROE tetap menunjukkan angka yang baik berkat manajemen yang baik pula. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan bahwa kekuatan dari PT Sariguna Primatirta atau yang sering disebut dengan Tanobel yaitu ada pada profitabilitas yang tinggi, struktur modal konservatif, pertumbuhan yang konsisten, prospek perusahaan ke depannya yang lebih baik adalah memiliki posisi kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan dengan melakukan ekspansi dan inovasi yang lebih baik. Kemudian, perusahaan tersebut memiliki kode saham berupa CLEO atau yang sering disebut CLEO, yang merupakan investasi atau saham yang memiliki fundamental kuat dan manajemen resiko yang baik, serta memiliki prospek pertumbuhan double digit yang didukung oleh ekspansi strategis yang baik. Kemudian yang terakhir, sekian dari penjelasan presentasi saya mengenai hasil analisis laporan keuangan PT Sariguna Primatirta Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.